Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada orang mengatakan kalau sakit atau penyakit seseorang tuh, kalau penyakit itu penyakit bawaan gitu, itu susah disembuhkan atau mungkin tidak bisa sembuh sama sekali gitu. Misalnya penyakit Sumansur yang suka bercerita cerita fiktif, cerita-cerita khayal fiktif, kemudian dilogika-logikakan seolah-olah itu cerita yang sebenarnya. Dalam unggahan videonya di salah satu channel, itu Sumansur bercerita tukang tambal ban karena dia berdoa lantas dikasih oleh Allah itu uang 7 miliar. Waktunya tidak sampai 7 bulan atau 8 bulan. Namanya dia sebut Fahim, ya. Fahmi. Namanya Fahmi. Seorang tukang tambal ban itu dapat duit 7 miliar. Ada satu orang yang kelak menjadi sahabat saya, menjadi teman saya, Fahmi namanya. Dia langsung melihat saya tuh seperti terkejut tapi nggak terkejut, seperti surprise tapi nggak surprise. Maksudnya gini, memang ini hal yang mengejutkan, bikin surprise, tapi dia udah tahu this is something yang gonna happen gitu, sesuatu yang memang bakal terjadi. Kenapa? Karena dia percaya sama Allah, dia mengimani Allah. Kan di antara doanya pengen jadi orang kaya, nyenengin orang tuanya, mungkin haji, mungkin umroh, berangkat bersama orang tuanya, kanan kiri, ya dia juga mertua juga, sekeluarga besar. Dan dia bilang kalau nanti berangkat ke Madinah, maka Madinah, tanah suci pertama kalinya, dia minta saya ketemu dengan Ustadz Sumansa. Subhanallah. Dia datang dari kanan, saya datang dari sini. Terus mami lihat saya. Nangis dia. Dia peluk saya, dia sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bilang, ya Allah makasih. Saya bingung. Apa ini gitu. Terus saya menduga pasti ada cerita yang luar biasa. Benar luar biasa. Dia bilang, Ustaz, Allah ini luar biasa. Gimana? Benar Ustaz. Saya nulis Ustaz. Loh, jalan tuh ke dalam Masjid Nabawi sambil dia cerita. Semua yang saya tulis Ustaz, kabul Ustaz. Allah. Kabul Ustaz. Nah, orang-orang seperti Mahmi, saya dan siapapun sudah merasakan keajaiban Allah, pertolongan Allah, bantuannya. Kami sama-sama belajar untuk mulai mengepakkan sayap lebih lagi, lalu bicaranya tidak egosentris, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Nah, pada saat itu maka harus ada pelipatan impian juga dong, harus ada pelipatan cita-cita juga dong, harus ada pelipatan ucapan, omongan, kalimat, harapan. Dari Fahmi kemudian saya belajar bahwa beliau tuh dikasih jalan oleh Allah. Tiba-tiba ada saudaranya, apa temennya gitu datang ke dia. Dia nggak punya pengetahuan tentang kuliner, tidak punya pengetahuan tentang masak-memasak, apalagi sampai menjual, tidak punya pengetahuan tentang bisnis makanan. Diajarin nih sama yang datang, bikin bakso aci, bos. Bikin bakso aci. Diajarin bikin bakso aci. Kemudian sejalan-jalannya jualan. Itu nih, habis digeber, habis ditulis bawa ke Allah, ngucap di hadapan Allah, doa terus di hadapan Allah, di depan Allah Jalla Jalaluhu, di hadapan kekuasaan dan kebesarannya, dihajar dengan syed dan ayat 4 surat, sedekah harian, sholawat, istighfar, tasbih, yasin, ar-rahman, al-waqiah. Datanglah masa itu. Diajarin bikin bakso aci, kemudian jualan. Tahu nggak? Kurang dari 2 tahun, Fahmi dan istrinya bisa membuka 17 outlet bakso aci. Dan pada saat kemudian pergi ketemu saya itu untuk pertama kalinya beliau itu memberangkatkan 8 keluarganya, ya, kemudian kurang lebih 4 atau berapa gitu, itu di bisnis kelas. Dan dia cerita, saya udah beliin orang tua saya rumah cash 1,7 miliar. Dan perjalanan itu bos 2 tahun. Terserah Anda nanti bilang kalau ini bicaranya dunia, terserah Anda. Kalau Anda bilang wah kok jadi bicaranya harta, ya terserah. Kalau kita bicara tentang iman dan kemurahan Allah, mau nggak gitu? Nah, nanti kita sambung. Cuma bagi kita ini aneh gitu. Cerita seseorang dapat duit, lantas bertemu dengan Yusuf Mansur di Madinah. Di Karangplola cerita pesawatnya yang mesti mendarat di Jeddah, mendaratnya di Madinah. Nah, orang ini lagi umrah, ketemu dengan gurunya yang bernama Yusuf Mansur di Masjid Nabawi. Diceritakan tuh. Nah, sekarang apa ada hal-hal begini dalam ajaran Islam? Dalam ajaran Islam, kalau yang dinamakan sebuah syariat ya, syariat itu harus mengandung unsur untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, dalam definisi usul itu harus definisinya itu ada jami' dan mani'. Ada menyeluruh dan ada keterikatan gitu. Kalau tidak itu, dia tidak bisa disebut memenuhi unsur syariat. Misalnya syariat Islam bersedekah, yang ada kan sedekah. Tapi soal balasan gitu, itu rahasia Allah. Hanya ada isyarat umum.
Misalnya orang bersedekah diibaratkan sebagai seorang menanam. Menanam satu biji, bijinya tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai, menjadi tiap tangkainya itu ada 100 biji. Maka 700. Allah itu menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan terhadap siapa yang dia kehendaki. Hanya itu. Nah, tapi ketika berbicara seorang namanya kita Fahmi, dia rajin berdoa, doanya didetilkan gitu. Persoalannya ketika dibawa kepada orang lain bisa nggak yang mendapatkan juga gitu. Kalau hanya satu orang tuh nggak bisa dijadikan dalil. Kemudian Syekh Mansur pasti nggak berani. Siapa orangnya gitu, di mana tinggalnya. Kan kalau memang itu cerita itu benar adanya, kan bagus diinterview, ditanya oleh orang-orang supaya cerita itu bisa bermanfaat buat orang. Kan orang pengen juga duit bermiliar-miliar itu. Seperti apa doanya itu kan? Ini kalau kita lihat cerita-cerita begini, seperti ini nggak jauh dari cerita-cerita sebelumnya, fiktif. Kenapa kita sebut fiktif gitu? Karena narasinya sama dengan cerita sebelumnya, buku-buku Syekh Mansur itu sama. Seorang ibu yang bersedekah, lantas uang belanja dihabisin semua untuk sedekah. Apa yang terjadi? Dia pergi ke pasar, tukang ikan bilang, nggak usah bayar bu. Dia beli ke tukang daging bilang, nggak usah bayar, udah ada yang bayarin. Gitu. Dan yang lebih hebat lagi, sampai di rumah ikan tuh masih hidup, dimasakkan oleh Tuhan. Gitu. Ini cerita, kalau kita lihat ya, ini kalau orang pernah mempelajari Islam itu sebagai apa ya, disiplin ilmu gitu. Ini cerita-cerita begini ini cerita untuk anak TK aja nggak masuk ini. Karena cerita-cerita dongeng gitu. Nggak masuk. Nah sementara Islam itu datang untuk memberi guidance umat manusia. Nah kalau ini apa arahannya gitu. Apalagi melihat Islam sebagai disiplin ilmu. Itu sama cara pendekatannya gitu. Sama seperti dokter ini. Dokter itu orang sakit. Orang sakit itu analisis dokter. Misalnya nih orang batuk-batuk atau badannya panas, dilihat nih panasnya kenapa ini. Disimpulkan setelah diuji lab segala macam, oh ini anak ini DBD gitu. Demam berdarah. Begitu diketahui dia tuh demam berdarah, tindakannya yang diambil oleh dokter di suatu rumah sakit itu sama nanti dengan tindakan yang diambil oleh dokter lain di rumah sakit. Kalau 10 ada pasien DBD gitu, dengan analisis yang sama, tindakan yang sama, kemudian hasilnya juga hampir sama. Saya 10 nih, bisa 10-10-nya sehat. Dan karena kesimpulan sakit sama gitu. Kalaupun ada nanti kena penyakit lain meninggal gitu. Ada lagi alasannya. Ini cerita orang sedekah. Ya sedekah itu di mana? Apa yang dia kerjakan dapat uang 7 miliar gitu. Kalau hanya dia doanya detailnya. Coba kita berdoa detail juga. Dikabulkan Tuhan nggak? Kalau tidak bisa dong bilang, oh Anda ini mungkin nggak ikhlas. Apa agama gini-gini nih? Terus yang temannya Syekh Mansur diperkenankan Tuhan. Kalau yang lain Tuhan nggak mau kenal gitu. Lucu sekali beragama begini. Lucu. Di doa gitu. Dibuktikan nggak bisa. Ini keadaan seorang susah nih. Kalau memang doa itu tanpa ada usaha-usaha yang rasional yang kita bangun, doa bisa didatang langsung dari Tuhan kan dalam beberapa video sering kita angkat. Gitu. Kayak sekarang nih. Minta dong doa kepada Allah. Kalau memang Syekh Mansur dengan muridnya atau dengan caranya dia bisa meminta rezeki gitu. Meminta uang kepada Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan ngasih uang gitu. Waduh. Peradaban manusia ini nggak ada guna. Sejarah ekonomi itu nggak ada gunanya gitu. Anggaran pembangunan dan belanja negara nggak ada gunanya. Minta ke Tuhan aja. Ini beragamanya menjadi orang menjadi sakit dan sinting gitu. Sinting. Kalau halusinasi masih ringan gitu. Ini bisa menjadi sinting. Nggak ada tuh cerita-cerita seperti itu dalam kitab-kitab yang dibuat oleh ulama-ulama zaman lampau maupun yang bisa diwujudkan secara benar gitu. Ada contohnya nggak pernah ada. Coba sekarang kalau memang benar ya. Saya mau tuh interview si siapa tokoh yang dia sebut itu namanya Fahmi. Kalau menurut saya berkesimpulan nih berasumsi ini cerita ini fiktif ini. Karena jalur cerita dengan buku-buku yang lain ceritanya sama aja. Orang bersedekah 100.000 nanti bisa menjadi agen dari
mobil, agen penjualan mobil bekas, gitu. Sedekah 100.000, kan cerita gitu. Harapan Sumansur itu kalau sedekah 100.000, kalau ada 1.000 jemaah, kali 100.000 gitu. Udah berapa? Kalau ada 2.000 jemaah, masing-masing nih nggak 100.000 lagi, 200.000 karena pingin punya perusahaan properti misalnya. Sedekahnya kata Sumansur mungkin 500.000 atau 1.000.000 gitu. Udah terkumpul uang misalnya 2 miliar, 3 miliar, lu cerita tadi itu nggak ada lagi. Nggak ada. Karena itu dalam cerita-cerita Sumansur yang diteliti oleh saudara Darso Arif, itu cerita fiktif. Cerita fiktif aja. Tapi orang yang psikologi atau kejiwaannya sedang gelisah, seolah-olah ini dianggapnya benar gitu. Tapi begitu seorang pernah belajar dengan Islam sebagai disiplin ilmu, ini akan berkesimpulan ini cerita ngawur. Dan dalam Islam hal-hal seperti ini biasa. Para pemirsa mungkin ingat ya bagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari itu melihat hadis, memilah-milah hadis, ada disimpulnya ini hadis sahih. Ini hadis misalnya nih isi dan maknanya ini parah, dianggapnya hadis daif gitu. Karena sanadnya juga parah, tidak menyambung sanadnya, kemudian isinya juga nggak masuk akal gitu. Disebut hadis daif, dibuang sama dia. Tinggallah dalam kitab sahihnya yang kita kenal hari ini. Nah, cita-cita Sumansur itu siapapun yang membaca buku-bukunya itu layak dibuang aja, karena nggak ada yang benar. Karena definisi jami' mani itu nggak ada. Menyeluruh dan mengikatnya nggak ada. Apa itu menyeluruh dan mengikat? Kalau kepada si A bisa diterapkan, kepada si B juga bisa diterapkan. Kalau si A ini gitu, memahami berdoa, lantas dikasih uang 7 miliar, yang lain berdoa juga kasih uang 7 miliar juga dong. Kalau jemaah masjid ini bersedekah, katakanlah gitu ya, bersedekah dan berdoa, Sumansur dapat 3 miliar misalnya, dia menghilang. Nanti ada nggak gitu yang terbukti dari cita-cita doa itu yang bisa diwujudkan dalam bentuk materi? Dia kan cita-cita duit terus nih, harus kita menilai dari segi hukum materi. Kalau nggak itu ya nggak ada lah cerita-cerita. Dan saya berkesimpulan atau berasumsi cita Sumansur atau orang bersedekah dapat 7 miliar itu hanyalah daur ulang, ya daur ulang dari cerita-cerita yang lain. Dia ke Hong Kong seperti itu ceritanya, ditulis dalam buku-buku seperti itu. Orang ke pasar, Tuhan ngantar ikan ke rumah, itu juga sama seperti itu. Ya kesimpulannya ya tergantung kita. Tapi kalau kita mau pakai nalar gitu, cerita ini cerita ya tidak ada nilainya. Karena dalam Islam itu yang bernilai itu harus ada sandarannya dan bisa dilihat secara wujud gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.